Hai, jumpa lagi di channel Umaru Seno. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan buat kalian semua yang sudah datang ke channel ini, gue ucapin selamat datang. Tak terasa sekarang sudah malam Jumat lagi. Dan waktunya kita ngereceh. Receh retail cerita horor. Pada video ini masuk episode kelima. Receh retail cerita horor, dimana gue akan menceritakan kembali kisah-kisah horor yang pernah viral di media sosial. Dan receh akan tayang setiap malam Jumat atau Kamis malam jam 8. So buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan receh episode selanjutnya. Dan buat guys-guys semua, teman-teman gue yang punya pengalaman horor pribadi dan ingin dibagikan kisahnya, dibacakan kisahnya di sini, kalian bisa mend-DM Instagram gue di sini. Dan kalian juga bisa bantu follow Instagram gue di sini. Di receh episode ini, gue akan menceritakan pengalaman horor dari sekelompok pendaki yang pernah viral. Kisah horor yang dialami Nina dan kawan-kawannya ini saat mendaki Gunung Slamet dituliskan atau diceritakan di akun Facebooknya HD Momania Adventure. Tanpa mereka rencanakan, mereka seperti kebawa begitu saja, atau seolah-olah mereka telah ditunggu oleh sesuatu yang ada di Gunung Slamet hingga mereka harus mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dukuh Liwung, jalur yang terkenal angker dan disebut jalur purba. Oke, baiklah, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ngereceh. Di bulan Desember 2015, Nina, suaminya yang bernama Fahmi, dan 5 orang temannya, 1 orang perempuan bernama Wida, dan 4 lainnya laki-laki. Mereka pergi untuk menghabiskan libur akhir tahun dengan mendaki Gunung Slamet. Mereka ingin mengusir kebosanan kejenuhan mereka setelah bekerja. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Lalu berangkatlah mereka ke Gunung Slamet dengan menumpangi mobil elf. Di perjalanan, tiba-tiba mobil elf yang mereka tumpangi disuruh untuk berputar arah. Pak supir pun mengikuti arahan yang ditunjukkan. Hingga tibalah mereka di suatu desa. Desa itu sangat bersih, namun sepi. Hanya terlihat 1-2 orang penduduk. Mobil terus melaju hingga tiba di ujung desa. Di ujung desa hanya terdapat tanah kosong. Tidak terdapat tanda-tanda posko pendaftaran seperti yang biasa ditemui di jalur pendakian. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah dengan cat yang sudah hampir pudar berwarna biru muda. Di atas atap rumah tersebut terdapat tulisan Dukuh Liwung. Karena mereka bukan pendaki profesional, mereka hanyalah pendaki yang menikmati suasana pegunungan, maka mereka kurang memahami jalur Dukuh Liwung. Lalu salah seorang dari mereka yang bernama Panji mencoba googling tentang Dukuh Liwung dan didapatkan informasi kalau Dukuh Liwung merupakan jalur purba, jalur legenda yang pernah dilalui oleh Suhugi. Jalur tersebut dikenal angkernya. Ternyata pemilik rumah bercat biru muda itu adalah juru kunci Gunung Slamet. Pria tua yang mereka sebut Mbah itu adalah seorang pria yang ramah. Mereka bertuju bertemu dengan Mbah itu, dan Mbah itu pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Di dalam rumah Simbah dan ketujuh orang pendaki itu ngobrol dengan santai.
Simbah banyak menceritakan pengalamannya membantu para pendaki yang bandel dan nakal. Mulai dari pendaki yang tersesat, hilang, hingga pendaki yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah selesai menceritakan pengalamannya, Simbah pun kemudian bertanya kepada Nina dan Wida, adakah di antara mereka berdua yang sedang datang bulan? Atau adakah di antara mereka berdua yang datang bulannya dalam waktu dekat ini? Mereka pun saling berpandang-pandangan. Wida mengaku kalau sebentar lagi adalah jadwalnya dia menstruasi. Setelah menanyakan hal tersebut kepada Nina dan Wida, Embah pun mengeluarkan sebuah bungkusan kain berwarna putih. Di dalam kain itu terdapat kemenyan. Lalu Simbah menyerahkan kain putih itu kepada salah seorang dari mereka dan berpesan, nanti kalau di antara kamu ada yang datang bulan, jangan ikut naik muncak, tetap diam saja di dalam tenda. Dan nanti sebelum turun kembali ke bawah, bakar kemenyan ini dan raupkan asapnya ke wajah kalian semua. Tujuannya agar kalian tidak disesatkan oleh makhluk halus penghuni gunung. Singkat cerita, mereka naik gunung ditemani oleh seorang pria yang bernama Pak Sakri. Pak Sakri adalah penduduk asli desa itu, dan Pak Sakri sebenarnya hanya menggantikan posisi anaknya si Embah yang telah direkomendasikan untuk menemani mereka. Tapi karena satu dan lain hal, anaknya si Embah itu berhalangan. Mereka memulai perjalanan dengan mengangkat pagar bambu yang menandakan kalau jalur Dukuh Liwung ini memang bukan jalur biasa. Awal memasuki jalur ini, mereka sudah disambut oleh pohon-pohon besar nan tinggi dengan akar-akar yang besar bergelantungan di sana-sini, menjadi pemandangan alam yang asri. Namun kesan angker tak bisa dipungkiri. Jalur ini lebih terlihat seperti hutan rimba daripada jalur pendakian gunung pada umumnya. Jalan setapaknya sudah banyak tertutup pepohonan dan agak licin, tanda jarang dilewati. Setelah melalui rimba belantara, tibalah mereka di pos 1. Mereka pun beristirahat sejenak di pos 1. Mereka beristirahat di bawah bedeng non-permanen yang terbuat dari batang pohon kecil dan plastik putih yang sudah lusuh dan bolong di sana-sini. Mungkin buatan pendaki terdahulu. Terlihat ada bekas bakar-bakaran yang menyisakan warna hangus di tanah dengan beberapa sampah kecil yang terlihat sudah sangat lama ditinggalkan di sana. Setelah beristirahat cukup, mereka berniat akan melanjutkan perjalanan. Namun sayup-sayup terdengar suara azan dan mereka pun menunda rencana mereka sejenak sampai azan maghrib selesai dikumandangkan. Setelah selesai mendengarkan azan, pendakian pun dilanjutkan. Suasana pendakian masih sama. Pohon-pohon besar dengan akar-akar yang kekar tertancap gagah di hutan belantara ini. Sekilas, perjalanan yang mereka lalui ini mirip hutan di pinggiran sungai Amazon atau yang pernah kita tonton di film Anaconda. Benar-benar liar. Ukuran batang pohonnya mungkin cukup jika dipeluk oleh 2 orang dewasa, bahkan lebih. Dalam perjalanan ke pos 2, tiba-tiba salah satu pendaki yang bernama Panji mengeluh merasa sakit di kakinya, dan dia pun minta berhenti. "Stop, berhenti dulu, kakiku sakit."
Mereka pun berhenti di jalur setapak, menunggu dan berharap kaki Panji bisa segera sembuh. Setelah dirasa cukup, mereka pun melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berjalan lebih lambat dari biasanya, karena mereka harus menunggu Panji yang masih sakit kakinya. Baru saja beberapa saat berjalan, Panji kembali mengeluhkan kalau kakinya bertambah sakit dan berat. "Stop, berhenti dulu. Kakiku masih terasa sangat sakit." Mereka pun beristirahat lagi. Balsem pereda nyeri otot sudah digosokkan ke kaki Panji. Namun, Panji masih saja merasa sakit. Sementara hari sudah mulai gelap. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Beberapa persediaan headlamp mereka tiba-tiba tidak bisa berfungsi. Mereka pun memutuskan untuk tetap berjalan menuju pos 2 agar bisa beristirahat di tanah yang lapang. Dengan menahan sakit, Panji pun meneruskan pendakian bersama teman-temannya. Namun lagi-lagi, baru saja berjalan beberapa saat, Panji sudah minta berhenti lagi karena dia sudah tidak kuat menahan sakit di kakinya. "Stop, berhenti dulu." Mereka pun kembali beristirahat di jalur setapak. Saat sedang beristirahat itu, tiba-tiba Panji berkata, entah kepada siapa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji. Saya mohon maaf kalau mungkin ada salah kata dan perbuatan saya. Kalau tadi saya buang air kecil tidak bilang permisi, saya mohon maaf. Saya tidak ada maksud apapun. Saya tidak ada maksud mengganggu atau bersikap kurang sopan. Saya mohon maaf." Teman-temannya Panji yang mendengar Panji berkata sendiri hanya saling bertatap-tatapan tanpa membahasnya. Setelah berujar seperti itu, kaki Panji terasa lebih enak dan kakinya sudah tidak sakit lagi. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke pos 2 dengan langkah kaki yang sudah normal. Dan tibalah mereka di pos 2. Di pos 2, mereka bisa beristirahat dengan leluasa. Mereka pun membuka perbekalan mereka di sana. Tapi, Pak Sakri yang menemani mereka meminta mereka untuk segera bergegas dan jangan lama-lama berada di pos 2. Mereka tidak tahu alasannya apa. Perjalanan pun dimulai kembali. Jalur yang mereka lalui masih sama, yaitu jalan setapak yang hampir tak terlihat karena dipenuhi oleh tumbuhan liar. Dalam perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba terdengar suara aneh seperti suaranya terdengar seperti suara burung, namun tidak ada yang melintas di atas mereka. Suaranya sangat dekat dan jelas. Mereka pun bertanya ke Pak Sakri, "Burung apa itu, Pak?" Namun Pak Sakri tidak mau membahasnya. "Udah, gak usah didengerin, jangan lihat-lihat ke atas," kata Pak Sakri pelan. Mendengar jawaban itu, mereka justru semakin penasaran. Dan mereka pun bertanya lagi, "Suara apa itu, Pak?" Namun Pak Sakri tetap tidak mau menjelaskan. Pak Sakri justru menyuruh mereka untuk lebih cepat berjalannya agar sampai di pos 3. "Ayo cepat jalannya." Di saat itu mereka semua merasakan ada hawa mistis menyelimuti setiap sudut hutan itu. Mereka merasa ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Suara itu terus terdengar, dan kali ini Pak Sakri berpindah posisi.
Dari sebelumnya posisi Pak Sakri di belakang barisan, Pak Sakri pun pindah ke paling depan. Melihat ketegangan di wajah Pak Sakri, rasa penasaran mereka pun semakin bertambah, dan mereka pun kembali bertanya dengan sedikit memaksa. "Pak, suara apa itu, Pak?" Pak Sakri pun akhirnya menyerah dan memberitahu mereka, "Shh, itu adalah suara kukun lelaki. Biasanya merupakan demit kejadian dari manusia-manusia penganut ilmu hitam," ujar Pak Sakri sambil berbisik. "Tapi jangan takut, baca-baca doa ya. Pikiran jangan kosong, insya Allah gak diganggu," jawab Pak Sakri mencoba menenangkan mereka. Mendengar jawaban Pak Sakri, aroma mistis pun langsung menyergap mereka. Suasana hening dalam doa yang panjang seiring perjalanan mereka menuju ke pos 3. Dalam hati mereka bertanya-tanya, kesalahan apa yang telah mereka lakukan hingga mereka diikuti kun-kun hitam. Setelah melalui perjalanan yang mencekam, akhirnya tibalah mereka di pos 3. Pos 3 merupakan sebuah tanah kosong yang tidak begitu besar. Di sana mereka melihat sudah ada 2 tenda yang berdiri. Mereka pun merasa lega karena mereka bukan satu-satunya pendaki yang beristirahat di sana. Tapi sepertinya ada yang ganjil dengan kedua tenda itu. Kedua tenda itu tampak sepi, tidak ada penghuninya. Dari dalam tenda terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Ternyata lantunan ayat suci Al-Quran itu berasal dari HP yang dibunyikan oleh penghuni tenda itu dikarenakan ada temannya, seorang wanita yang baru saja selesai kesurupan. Setelah selesai menengok kedua tenda itu, Nina dan kawan-kawannya pun mendirikan tenda di sana. Namun, karena lahan datarnya tidak terlalu luas, tenda yang didirikan agak miring ke bawah. Pak Sukri masih berdiam diri di samping tenda sambil menatap ke arah pohon tempat di mana mereka datang tadi. Panji yang penasaran pun bertanya kepada Pak Sukri, "Pak, masih ada ya Pak kun-kunnya?" Dan Pak Sukri pun menjawab, "Iya, masih. Tuh, dia lagi ngeliatin ke sini." Dan lagi-lagi suara masih terdengar. Teman-teman Panji yang lainnya sudah tidak ada lagi yang mau berkomentar. Mereka mencoba menyibukkan diri dengan menyeduh teh, sholat, lalu bergegas tidur. Di luar tenda masih terdengar Pak Sakri dan Panji mengobrol. Mereka membahas kakinya Panji yang sakit tadi. Yang menurut Pak Sakri, kaki Panji itu tadi ditumpangi oleh 3 makhluk halus dari tempat Panji buang air kecil di pos 2. Keesokan harinya, mereka semuanya bangun pagi-pagi. Di pagi itu, Nina sempat ngobrol dan bertanya sama Panji, "Ji, emang lo kemarin gak permisi?" "Enggak nak, gue cuma bilang assalamualaikum doang." Lalu mereka pun larut dalam obrolan. Setelah semua selesai sarapan, mereka pun melanjutkan pendakian dengan diawali membaca doa keselamatan. Pendakian dari pos 3 ke pos 4 mereka lalui tanpa hambatan. Semuanya berjalan mulus. Jalur yang dilalui juga sudah bukan jalur hutan rimba lagi. Mereka pun juga sudah mulai berpapasan dengan beberapa pendaki lain. Sebelum sampai di jalur pendakian terakhir, yaitu pos 5, mereka beristirahat sejenak di pos bayangan. Pos bayangan merupakan lahan kosong yang tidak terlalu luas. Di sana sudah ada beberapa pendaki lain yang sedang beristirahat juga. Karena pos bayangan tidak terlalu luas, para pendaki yang sedang beristirahat itu pun seperti paham
Kalau ada pendaki baru yang membutuhkan ruang untuk beristirahat, maka pendaki lama yang dirasa sudah cukup istirahatnya akan meninggalkan pos bayangan. Setelah saling sapa sebentar, pendaki lain itu pun melanjutkan pendakiannya ke pos 5. Sementara Nina dan kawan-kawannya beristirahat di pos bayangan. Mereka meluruskan kaki-kaki mereka dan bersandar di pohon-pohon yang ada di sana, dan sambil membuka camilan yang ada. Setelah beristirahat cukup, mereka pun melanjutkan perjalanan ke pos 5. Sekitar pukul 3 sore, mereka sampai di pos terakhir, yaitu pos 5. Sesampainya di pos 5, mereka langsung mendirikan tenda, beres-beres, dan memasak untuk mereka makan malam. Jam 5 sore semuanya sudah rapi dan perut mereka pun sudah kenyang. Sambil menunggu maghrib, mereka pun menggunakan waktu dengan mengambil foto-foto di sana. Di antara foto-foto selfie mereka menemukan ada satu foto yang aneh. Dalam foto itu tampak samar-samar seorang wanita berambut panjang, namun wajahnya tidak terlihat jelas. Foto itu diambil oleh Fahmi di dalam goa. Tapi mereka memilih untuk tidak membahas foto itu dan mengabaikannya. Waktu maghrib pun tiba, mereka pun sholat maghrib dan lanjut ke sholat isya. Langit sudah mulai gelap dan bintang-bintang cantik sudah mulai bermunculan. Tiba-tiba Widi mendekati Nina dan berbisik, "Pok, gue dapet." Mendengar itu, Widi bertanya untuk meyakinkan, "Seriusan? Beneran?" Nina pun lalu teringat pesan Mbah Kuncen, "Kalau ada yang head, jangan muncak ya, berdiam aja di tenda." "Iya beneran Pok, gue dapet." Berita tentang Widi itu pun langsung terdengar ke telinga teman-temannya. Serentak semua temannya ingat pesan Mbah Kuncen, kalau mereka harus membakar kemenyan yang ada di dalam kain putih dan meraupkan asapnya ke wajah mereka. Malam pun kian larut dan mereka beristirahat di dalam tenda hingga tertidur. Keesokan harinya, pukul 5.30 pagi, mereka bangun dan menunaikan sholat subuh. Setelah menunaikan sholat subuh, mereka melanjutkan untuk summit. Perjalanan summit sekitar 1,5 jam, dan itu artinya mereka akan sampai di puncak sekitar pukul 7 pagi. Mereka memang tidak mengejar untuk melihat sunrise, karena tubuh mereka terlalu letih akibat pendakian. Mereka pun summit tanpa Widi, sesuai pesan Mbah Kuncen kalau Widi harus berdiam di tenda karena sedang datang bulan. Syukurnya ada Pak Sakri yang menemani Widi kala itu. Jalur pendakian menuju puncak bukan lagi pepohonan yang besar, tapi bebatuan yang besar-besar. Lalu jalur berubah menjadi pasir dengan kemiringan 45 derajat. Jalur pasir ini membuat mereka sulit untuk berjalan. Mereka cukup kepayahan melalui jalur itu untuk menuju puncak. Hingga perkiraan mereka tiba pukul 7 itu pun meleset. Mereka tiba di puncak pukul 8.30. Betapa bahagianya mereka semua saat tiba di puncak. Seluruh letih selama pendakian terbayar dengan keindahan yang terpampang dari atas gunung. Mereka pun mengucapkan syukur yang tak terhingga. Setelah 1,5 jam memuaskan diri di sana dengan mengagumi keindahan alam dari puncak Gunung Selamet, mereka pun kembali ke pos 5. Sesampainya di pos 5, mereka pun berbagi cerita keindahan puncak Selamet dengan Widi sambil menikmati makan siang. Mereka sangat senang dan bahagia. Setelah selesai beristirahat dan makan siang, mereka pun lalu berkemas-kemas untuk turun.
Dan sebelum turun, mereka saling berpandangan. Bagaimana nih dengan kemenyannya? Iya, bagaimana nih? Mereka pun tampak kebingungan. Di tengah kebingungan, Pak Sakri pun bertanya, "Kalian sholat kan? Di rumah juga sholat kan?" Mereka pun menjawab, "Iya Pak." Lalu Pak Sukri berkata lagi, "Ya udah sini saya yang pegang saja kemenyannya. Biar saya yang bawa. Gak usah dibakar ya. Berdoa saja minta perlindungan Allah agar semuanya sehat selamat sampai di rumah." Mendengar hal itu, mereka pun serentak mengaminkan dan merasa lega karena mereka tidak perlu membakar kemenyan yang masih bertentangan dengan keyakinan mereka. Mereka pun mulai perjalanan turun. Perjalanan turun dari pos 5 agak sedikit terhambat karena Nina mengalami cedera diakibatkan sepatunya yang jebol saat muncak tadi pagi. Nina pun mengganti sepatunya dengan sendal, dan setelah itu perjalanannya pun dilanjutkan hingga tibalah mereka di pos 3. Saat mereka tiba di pos 3, langit masih terlihat terang. Mereka hanya beristirahat sebentar di pos 3 karena mereka ingin segera sampai di base camp. Mereka perkirakan bisa tiba di base camp sekitar pukul 8 malam. Dari pos 3 ke pos 2, mereka kembali melewati hutan belantara yang pohon-pohonnya besar-besar. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 4 sore. Namun, langit sudah gelap. Tidak seperti biasanya. Mereka pun bergegas agar bisa tiba di base camp sebelum malam. Mereka pun melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak di hutan itu, melalui pohon-pohon besar dengan akar yang menggelantung kokoh. Hingga waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. Mereka bingung. Saat itu sudah jam 7 dan mereka belum juga menemukan pos 2. Sementara langit sudah mulai gelap dan mereka sudah mulai menggunakan headlamp sebagai penerang jalan. Tiba-tiba Pak Sakri berteriak mengagetkan semua orang. "Pergi sana! Jangan ikut-ikut! Pergi! Saya nggak takut! Pergi! Jangan ganggu!" Mereka keheranan melihat Pak Sakri bicara sendiri. Tapi kali ini mereka memilih diam dan tidak bertanya apapun ke Pak Sakri. Mereka terus menyusuri jalan dengan perasaan bingung campur takut. Tapi syukurnya mereka sudah melihat pos 2 ada di hadapan mereka. Mereka pun beristirahat di pos 2 sambil makan camilan dan meluruskan kaki. Di saat mereka tengah asik beristirahat, tiba-tiba Panji berkata, "Shh, jangan ada yang melihat ke belakang ya." "Ada apa, Panji?" "Shh, ada kurkon," kata Panji setengah berbisik. Mereka semua diam dan hawa mistis kembali menyeruak. Kurang dari 10 menit mereka beristirahat di pos 2 itu. Pak Sakri sudah meminta mereka untuk segera melakukan perjalanan turun. Mereka pun mengikuti arahan Pak Sakri. Mereka langsung segera berkemas dan melanjutkan perjalanan turun. Perjalanan turun dari pos 2 semakin kian mencekam. Di tengah rasa mencekam itu, tiba-tiba Pak Sakri lagi-lagi bicara sendiri. "Sana tuh, ambil tuh. Saya nggak butuh. Jangan ganggu ya. Ambil tuh kemenyan gitu doang," kata Pak Sakri sambil melemparkan sesuatu. Setelah itu, Pak Sakri pindah ke barisan paling depan. Dan di saat itu juga, Panji berbisik kalau ada anak kecil di atas Widi. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dengan suasana yang kian mencekam. Tak lama mereka berjalan, tiba-tiba ada suara dari semak-semak dan tiba-tiba tampak makhluk seperti anak kecil yang kalau dideskripsikan
Makhluk itu seperti Sméagol dalam film Lord of the Rings. Makhluk itu melompat-lompat mengikuti mereka. Mereka semuanya pun semakin memperkuat doa dan meneruskan perjalanan sambil menunduk, berharap makhluk itu tidak tertangkap mata mereka lagi. Mereka terus berjalan sambil terus diikuti makhluk kecil itu. Tiba-tiba ada suara seperti tertawa. Yang sangat jelas dan dekat. Mereka semua pun berhenti dan saling bertatapan. Setelah itu mereka pun meneruskan perjalanan mereka lagi. Mereka terus menyusuri jalan setapak itu hingga tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak, "Pos 1, pos 1, kita udah sampai di pos 1. Melihat mereka sudah sampai di pos 1, mereka pun merasa cukup lega. Karena itu artinya sebentar lagi mereka akan tiba di base camp. Di pos 1 mereka pun kembali beristirahat. Mereka meluruskan kaki-kaki mereka setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan tadi. Setelah dirasa cukup beristirahat, Pak Sakri pun lalu meminta mereka untuk kembali lagi berjalan. Kali ini Pak Sakri menyarankan untuk mengambil jalur yang lain dengan pertimbangan keselamatan mereka semua. Karena menurut Pak Sakri, jalur mereka datang tadi adalah jalur yang berbahaya dilalui di malam hari karena jalanannya licin, terlebih setelah hujan. Mereka pun menyetujui arahan Pak Sakri dan mereka pun melanjutkan perjalanan turun. Jalur turun yang mereka ambil kali ini jalannya agak lebih besar dan pohon-pohonnya juga tidak sebesar jalur mereka naik. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 8. Samar-samar mereka mendengar suara musik dangdutan. Mereka semua merasa lega karena mereka berpikir mereka sudah sampai di bawah dan sudah mendengar musik warga. Nina berpikir kalau itu adalah musik dari orang yang sedang hajatan. Berarti mereka sudah dekat dengan desa. Semua orang merasa lega. Hanya Pak Sakri saja yang masih menunjukkan wajah tegang. Bahkan wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Saat mendengar suara musik dangdutan tadi, mereka berpikir kalau mereka sebentar lagi akan sampai di bawah karena sudah dekat dengan pemukiman warga. Tetapi sudah 2 jam mereka berjalan dari tempat di mana mereka mendengar musik tadi, namun belum juga kelihatan tampak pemukiman warga. Sementara sekarang sudah jam 10 malam, tapi mereka masih saja berada di dalam hutan. Belum ada tanda-tanda kalau mereka sudah sampai di bawah. Mereka justru seperti kembali lagi ke dalam hutan. Bahkan semak-semak yang mereka lalui kali ini tingginya melebihi tinggi badan mereka. Mereka sudah sangat kelelahan, tapi tak ada tempat lapang yang bisa dijadikan untuk tempat beristirahat. Tiba-tiba Pak Sakri menyuruh mereka untuk putar balik. Putar balik, putar balik. Dan mereka pun mengikuti arahan Pak Sakri. Mereka berputar balik. Panji dan Fahmi sudah sangat kelelahan menahan sakit di kaki mereka. Sampai-sampai Nina harus menuntun Fahmi suaminya. Dan Bang Eps menuntun Panji. Mereka kembali masuk ke dalam hutan dan melalui jalan setapak. Namun tiba-tiba saja Asep dan Usep menghentikan langkahnya hingga mereka nyaris berbenturan. Di hadapan mereka tampak Pak Sakri berjalan menuju sebuah pohon yang tidak terlalu besar. Di hadapan pohon itu, Pak Sakri bicara dalam bahasa Jawa yang artinya kurang lebih begini. "Permisi, kami cuma numpang lewat. Tolong jangan ganggu kami. Ini semua masih keluarga dari Jakarta. Mereka kesini tidak ada maksud apa-apa,
cuma sedang bermain saja. Mohon diizinkan lewat, jangan diganggu, ucap Pak Sakri pada pohon itu. Cukup lama Pak Sakri berbicara kepada pohon itu. Sepertinya Pak Sakri sedang bernegosiasi dengan sosok yang tidak tampak oleh mereka. Dan sepertinya bukan hal yang mudah untuk mendapatkan izin dari sosok yang diajak berbicara oleh Pak Sakri itu. Sekitar 10 menit, Pak Sakri pun menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan. Setelah pembicaraan Pak Sakri dengan sosok di pohon yang tak tampak tadi, perjalanan mereka pun kembali normal dan tidak sampai berjam-jam, mereka pun sudah tiba di perkebunan warga. Mereka sampai di perkebunan warga sekitar jam 1 dini hari. Artinya, ada sekitar 5 jam mereka berputar-putar dari pos 1. Padahal waktu normal seharusnya hanya 1-2 jam saja mereka sudah bisa tiba di bawah di perkebunan warga. Nah, demikianlah kisah perjalanan pendakian Nina dan kawan-kawannya ke Gunung Selamet. Akhirnya mereka dapat tiba di bawah dengan selamat. Selamat dari Gunung Selamet. Dan mereka pun bisa tiba kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pendakian Nina dan kawan-kawannya ini. Dan buat guest-guest gue semuanya yang punya pengalaman horor pribadi ataupun pengalaman horor dari orang yang kalian kenal, kalian bisa mengirimkannya untuk gue bacain di program Receh berikutnya. Kalian bisa mend-DM ke Instagram gue di sini. Gue akan tunggu pengalaman terhoror lo semuanya di sini. Sampai jumpa lagi di Receh berikutnya.